Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran biologi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah, jadi hari ini Ibu akan melanjutkan membahas materi tentang sistem gerak. Nah, sistem gerak dibangun oleh tulang dan otot. Pada video sebelumnya kan Ibu telah membahas tentang tulang dan persendian. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang otot. Otot rangka. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang sehingga disebut alat gerak aktif. Untuk fungsi otot, yang pertama ada sebagai alat gerak aktif, yang kedua menopang dan mempertahankan postur tubuh, yang ketiga menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal. Untuk sifat otot rangka, dia ada 4 sifat, yaitu kontraktilitas, eksitabilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Untuk yang pertama, kontraktilitas adalah serabut otot dapat berkontraksi dan meregang dalam keadaan istirahat. Keadaan otot tidak benar-benar kendur, tetapi mempunyai ketegangan sedikit yang disebut tonus. Tonus pada masing-masing orang berbeda-beda, tergantung pada umur, jenis kelamin, dan keadaan tubuh. Untuk yang kedua adalah eksitabilitas. Eksitabilitas ini adalah serabut otot yang akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga, ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan meregang melebihi panjang otot saat relaksasi. Yang keempat ada elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Struktur otot rangka terbagi menjadi beberapa struktur, yaitu area otot ini terdiri dari kepala otot, musculus caput, empal otot, musculus venter, dan ekor otot, musculus caudal. Kepala otot dan ekor otot merupakan jaringan ikat padat kuat yang disebut tendon. Nah, pada gambar di samping untuk tendon ada di sini di ujung. Nah, tendon ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu origo dan insersio. Untuk origo atau ujung otot atau disebut juga kepala otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika otot berkontraksi. Sedangkan insersio adalah ujung otot lain atau ekor otot yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Untuk empal otot merupakan area otot yang bagian tengah ini yang bentuknya menggembung, terdiri atas berkas-berkas otot dan aktif dalam berkontraksi. Nah, berikut adalah gambar dari struktur otot. Secara keseluruhan, otot dibungkus oleh selapis jaringan ikat padat yang disebut epimysium. Nah, epimysium ini dapat dilihat dengan mata dan tampak seperti selubung putih. Di dalam epimysium terdapat beberapa berkas serat lagi yang disebut dengan fasciculus. Setiap fasciculus ini dibungkus oleh selubung tipis yang disebut perimysium. Sel serat otot secara individual dibungkus lagi oleh jaringan ikat halus atau yang disebut dengan endomysium. Nah, ini adalah jaringan ikat halus dan fasciculus yang dibungkus oleh perimysium. Di bawah endomysium ini terdapat lagi
membran sel otot yang disebut dengan sarkolema. Nah, ini disebut dengan sarkolema. Di dalam sarkolema ini terdapat glikogen, mioglobin, enzim, dan ion-ion seperti kalium, magnesium, dan fosfat dengan fungsinya masing-masing. Untuk di sebelah sini ada sel otot rangka yang berbentuk serabut halus panjang yang disebut dengan miofibril. Nah, miofibril ini terdiri atas protein kontraktil. Protein kontraktil yaitu berupa filamen yang disebut miofilamen. Nah, miofilamen ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal ini tersusun dari protein miosin, sedangkan filamen tipis tersusun dari protein aktin. Protein tambahan ada tropomiosin dan troponin yang melekat pada aktin. Kombinasi miofilamen tebal dan miofilamen tipis menunjukkan adanya pita gelap dan pita terang seperti lurik, sehingga otot rangka disebut juga dengan otot lurik. Mekanisme kerja otot terbagi menjadi 3, yaitu ada komponen struktur otot yang berperan dalam kerja otot, ada sumber energi untuk gerak otot, dan ada tahapan mekanisme kerja otot. Untuk yang pertama, komponen struktur otot terdiri dari miofibril yang berbentuk silindris yang memanjang sepanjang otot lurik dan mengandung filamen aktin dan miosin. Sarkomer, unit struktural dan fungsional terkecil dari kontraksi otot pada miofibril. Sarkomer ini dibagi menjadi pita H, A, dan I. Untuk aktin merupakan filamen kontraktil yang tipis serta memiliki sisi aktif dan situs pengikatan. Untuk miosin merupakan protein filamen yang lebih tebal dan memiliki penonjolan yang dikenal dengan kepala miosin. Untuk tropomiosin adalah sebuah protein aktif pengikat yang mengatur kontraksi otot, dan troponin merupakan protein kompleks yang melekat pada tropomiosin. Untuk sumber energi untuk gerak otot ada ATP, adenosin trifosfat, ada kreatin fosfat, dan glikogen. Untuk tahapan mekanisme kerja otot, di sini ada infus, asetilkoilin, protein otot, otot berkontraksi, ada energinya yang masuk. Nah, jadi impuls saraf tiba di neuromuscular junction mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Nah, kehadiran asetilkolin ini memicu depolarisasi, yaitu perubahan muatan ion di dalam sel dari negatif menjadi positif, yang kemudian menyebabkan pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Meningkatnya ion kalsium menyebabkan ion ini terikat pada trioponin, sehingga mengakibatkan perubahan struktur troponin tersebut. Perubahan struktur troponin karena terikatnya ion kalsium akan menyebabkan terbukanya daerah aktif tropomiosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan filamen aktin dan membentuk akromiosin ini. Nah, perombakan ATP akan membebaskan energi yang dapat menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Untuk miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat pada kepala miosin. Pada saat ATP terurai,
kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin pada tropomiosin. Nah, proses kontraksi otot dapat berlangsung selama terdapat ATP dan ion kalsium. Pada saat impuls berhenti, ion kalsium akan kembali ke retikulum sarkoplasma. Troponin akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropomiosin sehingga menyebabkan otot berkontraksi. Nah, selanjutnya adalah hipotesis linding filamen. Nah, miofilamen merupakan unsur penting dalam proses kontraksi otot. Miofilamen tebal berjajar membentuk pita A atau disebut juga anisotrop, sedangkan miofilamen tipis membentuk pita I atau isotrop. Pada bagian tengah pita terdapat pita H atau yang disebut dengan Heller yang lebih terang. Nah, garis M membagi dua pusat menjadi zona H, garis Z atau Schwarzschild yang disebut juga cakram antara merupakan garis potong miofibril yang mengandung filamen tipis. Nah, sarkomer inilah yang merupakan jarak antara garis J ke garis J lainnya. Nah, ini ada proses linding filamen. Yang pertama ini, kepala miosin akan mengikat ATP sebagai sumber energi untuk terjadinya kontraksi. Lalu, kepala miosin akan menghidrolisis ATP menjadi ADP dan fosfat anorganik dan menggunakan energi yang timbul dari pemecahan ATP tersebut. Setelah mendapat energi dari ATP, kepala miosin akan mengait atau berikatan dengan aktin. Selanjutnya terjadi pelepasan ADP dan fosfat anorganik yang menyebabkan kepala miosin bergerak sehingga menggerakkan aktin. Lalu, kepala miosin yang menangkap ATP baru akan menyebabkan kepala miosin melepaskan diri dari aktin dan siklus akan kembali berulang. Selanjutnya ada sifat kerja otot. Nah, otot berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Untuk otot antagonis merupakan otot yang terjadinya saling berlawanan. Contohnya otot bisep dan trisep saat mengangkat lengan tangan bawah. Untuk otot sinergis merupakan otot yang kerjanya saling mendukung. Contohnya otot pronator teres dan otot pronator quadratus menyebabkan telapak tangan menenggadah atau menelungkup. Nah, ini adalah contoh otot antagonis. Waktu kita mengangkat lengan bawah, otot bisep akan berkontraksi dan otot trisep akan berelaksasi. Untuk menurunkan lengan bawah, otot bisep berelaksasi dan otot trisep berkontraksi. Nah, berikut ini adalah gerakan antagonis pada tubuh, yaitu ada ekstensi dan fleksi. Untuk ekstensi yaitu meluruskan dan fleksi membengkokkan. Untuk abduksi yaitu menjauhi badan dan aduksi mendekati badan sehingga tangannya turun ke bawah. Untuk depresi yaitu ke bawah dan elevasi ke atas, misalnya gerakan kita kepala menunduk dan menengadah. Nah, ini adalah contoh otot sinergis yaitu otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, salah dan hilap mohon maaf. Untuk yang ada demikian yang dapat Ibu sampaikan, salah dan hilap mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat personal Ibu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.